Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Praktikum Analisis Data Sumber Daya Perikanan dan Lingkungan Perairan, pertemuan ke-12. Jadi pada pertemuan 12 ini kita akan coba membahas tentang rancangan petak terbagi atau disingkat RPT atau juga dikenal dengan split plot design. Jadi mungkin sebelumnya yang harus dijelaskan adalah definisinya terlebih dahulu ya. Jadi rancangan petak terbagi atau split plot ini merupakan rancangan yang terdiri dari beberapa jenis rancangan dasar seperti RAL, RAK, atau RBSL, dan sifatnya ini superimpose. Apa sih yang dimaksud dengan superimpose? Jadi artinya itu ada salah satu faktor yang didahulukan dan lebih dipentingkan daripada faktor yang lainnya, seperti itu. Kemudian split plot design ini merupakan rancangan yang membagi faktor ke dalam dua gugus yang berbeda, di mana satu faktor ditempatkan pada petak utama atau main plot, dan faktor yang lain ditempatkan sebagai anak petak atau subplot. Nah, biasanya faktor yang lebih penting itu ditempatkan pada anak petak atau subplotnya, sedangkan faktor yang kurang penting ditempatkan pada petak utama atau main plot. Kemudian ada beberapa pertimbangan penerapan RPT, yaitu perbedaan kepentingan pengaruh, pengembangan dari percobaan yang telah berjalan, dan adanya kendala teknis pengecekan di lapangan. Selanjutnya ada alasan pemilihan rancangan RPT. Jadi yang pertama adalah derajat ketepatan. Pada dasarnya rancangan ini itu terdiri dari dua. Ada petak utama dan anak petak yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, main plot ini atau petak utama ini memiliki ketepatan yang lebih rendah, sedangkan anak petak atau subplot memiliki ketepatan yang lebih tinggi. Nah, ini yang disebut dengan superimpose, di mana ada faktor yang jauh lebih penting, karena di sini kita ingin melihat ketepatan atau nilai akurasi yang lebih tinggi. Jadi, anak petak lebih penting dibandingkan dengan petak utama. Kenapa seperti itu? Karena kalau dilihat dari alasan selanjutnya, yaitu ukuran nisbi mengenai pengaruh utama. Jadi apabila pengaruh utama dari salah satu faktor, yaitu faktor B, diharapkan lebih besar dan lebih mudah dilihat daripada faktor lain atau faktor A, maka faktor B ini dapat ditempatkan pada petak utama atau main plot, dan faktor A pada anak petak atau subplot. Nah, jadi yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa ada faktor yang jauh lebih penting untuk diteliti dibanding dengan faktor yang lainnya. Umumnya sudah diketahui adanya perbedaan respon yang lebih besar daripada salah satu faktor atau faktor yang memberikan perbedaan respon lebih besar. Jadi contohnya mungkin ada penelitian terbaru nih yang ingin diteliti oleh seseorang, tetapi dia tetap melibatkan kombinasi dari percobaan yang sebelumnya telah dilakukan gitu. Misalkan dosis pupuk pada dasarnya orang sudah tahu 300 kg per hektar adalah yang terbaik. Namun mereka, para peneliti, ingin melihat bagaimana ketika dosis itu dikombinasikan dengan beberapa campuran atau formulasi. Jadi mereka, para peneliti ini ingin melihat bagaimana interaksi antara dosis dengan kombinasi pupuk. Nah, karena dosis sendiri ini sudah diketahui, umumnya ini minimal berapa gitu kan tadi. Jadi dosis ini dijadikan sebagai petak utama atau main plot, dan kombinasinya dijadikan sebagai anak petak atau subplot untuk melihat ketepatan yang jauh lebih akurat dan jauh lebih presisi. Jadi dalam hal ini kombinasi ini karena dia baru ingin diteliti gitu, jadi dia masuknya ke anak petak atau subplot, dan termasuk faktor yang lebih dipentingkan gitu. Kemudian ada praktek pengelolaan. Di sini ada dua contoh. Misalnya, satu faktor memerlukan petak yang luas dan sukar sekali dilakukan pada petak yang kecil. Dan yang kedua, dalam suatu percobaan untuk menilai penampilan beberapa varietas padi dengan berbagai taraf pemupukan. Dan yang keempat, yaitu ada percobaan yang diulang pada beberapa lokasi atau waktu. Dan juga mungkin ada keterbatasan dari waktu dan juga lokasi, di mana pada dasarnya mungkin tidak bisa diaplikasikan menggunakan rancangan umum atau faktorial biasanya seperti RAL
atau RAK, sehingga diharuskan menggunakan rancangan petak terbagi ini. Kemudian rancangan split plot ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu proses pengacakan di lapangan lebih efisien karena dilakukan secara bertahap. Dan faktor yang dianggap lebih penting bisa lebih akurat hasilnya. Sedangkan kekurangannya, yang pertama mengorbankan ketelitian salah satu faktor karena yang tadi sudah dijelaskan. Jadi dia hanya fokus atau memprioritaskan satu faktor yang lebih penting dibanding faktor lainnya gitu. Dan yang kedua, analisisnya lebih kompleks dibanding rancangan faktorial biasa. Serta interpretasi dari hasil analisisnya pun tidak semudah rancangan biasanya seperti RAL atau RAK gitu. Jadi dia lebih susah dan kompleks. Selanjutnya pengacakan. Jadi pengacakan ini merupakan langkah awal dari rancangan petak terbagi. Jadi yang pertama, faktor yang ditempatkan sebagai petak utama atau main plot diacak terlebih dahulu nih terhadap unit percobaannya. Kemudian baru faktor yang ditempatkan sebagai anak petak atau subplot diacak pada setiap petak utama atau setiap main plotnya. Nah, di sini ada ilustrasi. Terdapat percobaan dua faktor. Faktor pertama yaitu kandungan protein pada pakan sebanyak 3 taraf. Dan faktor kedua adalah strain ikan nila dengan 3 taraf juga, di mana kandungan protein pada pakan ini ditempatkan pada petak utama, sedangkan strain ikan nila ditempatkan pada anak petak. Kemudian setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali dan unit percobaan dianggap homogen. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi di sini di ilustrasi ini sudah dijelaskan ya teman-teman bahwa kandungan protein pada pakannya ini diletakkan pada petak utama dan strain ikan nila ditempatkan pada anak petak. Jadi P0, P1, P2 ini sebagai petak utamanya dan S1, S2, S3-nya ini sebagai anak petak. Kemudian untuk banyaknya unit percobaan berarti 3 taraf dikali dengan 3 ulangan, di mana tiap kelompoknya terdiri dari 3 unit. Jadi ada 27 ya teman-teman. 3 dikali 3 dikali 3 ulangan. Jadi ada 27 tabel gitu. Nah, untuk yang petak utama ini, gimana sih cara ngacaknya? Jadi yang pertama, kalian acak dulu nih yang petak utama, yang P0, P1, P2. Caranya menggunakan Excel, yaitu random number. Nah, kalau misalnya udah teracak seperti ini, baru kalian fokus ke masing-masing main plotnya. Kan di setiap main plot itu ada S1, S2, S3. Nah, ini semuanya diacak. Jadi S1, S2, S3-nya ini kalian acak menggunakan random number juga. Kemudian di main plot setelahnya, P1 ini juga diacak, begitupun seterusnya di setiap main plotnya selalu diacak gitu. Nah, selanjutnya untuk model linear dari split plot RAL ini adalah pengamatan atau parameter atau disimbolkan dengan Y adalah nilai dari rataan umum ditambah dengan pengaruh dari faktor A, kemudian ditambah dengan pengaruh dari faktor B, dan ditambah dengan pengaruh acak dari petak utama atau main plot yang muncul pada taraf ke I dari faktor A. Nah, ini penting, ada pengaruh acak dari petak utama yang muncul pada taraf ke I-nya. Terus juga ini ada pengaruh dari pengaruh acak antara A dan B. Kemudian juga ditambah dengan pengaruh dari galat. Nah, galatnya ini disimbolkan dengan epsilon IJK. Nah, model linear ini sebenarnya hampir mirip dengan model linear pada rancangan acak faktorial. Bedanya
hanya di YIK-nya. Jadi kalau di RAF itu dia nggak ada YIK-nya. Kalau misalnya di split plot ini dia ada YIK-nya atau pengaruh acak dari petak utama. Nah, kalau di RAF ini kan biasanya nggak ada YIK ya, karena memang pada dasarnya nggak ada pengaruh acak dari petak utama atau anak petak, karena memang pada dasarnya pengaruh acaknya itu seimbang antara faktor 1 dengan faktor 2-nya gitu. Jadi antara jenis dua perlakuan gitu kalau di RAF. Kemudian hipotesis. Jadi ada 3 pengaruh petak utama, yaitu untuk faktor A, pengaruh anak petak untuk faktor B, dan pengaruh sederhana atau interaksi antara faktor A dan faktor B. Mungkin teman-teman juga sudah bisa ya untuk menentukan hipotesisnya. Nah, kemudian ada tabel sidik seragam. Bisa dilihat pada layar ya teman-teman untuk tabel sidik seragamnya beserta rumus-rumusnya. Nah, ini juga ada formula analisis yang mungkin bisa teman-teman lihat juga di layar dan akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini teladan. Sebenarnya ini sama dengan ilustrasi yang sebelumnya. Hanya saja di sini kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman. Nah, jadi terdapat percobaan 2 faktor. Faktor pertama yaitu kandungan protein pada pakan atau P sebanyak 3 taraf, yaitu P1, P2, dan P3. Faktor kedua adalah strain ikan nila atau S dengan taraf sebanyak 3, yaitu S1, S2, dan S3, di mana protein pada pakan ditempatkan pada petak utama, sedangkan strain ikan nila ditempatkan pada anak petak. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali dan unit percobaan dianggap homogen. Nah, berdasarkan data di atas, tentukan hipotesis, tabel sidik ragam beserta perhitungan dan interpretasinya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman langkah awal yang harus dilakukan yaitu pengacakan terlebih dahulu, yang sebelumnya sudah dijelaskan gitu. Jadi untuk tabel yang pertama ini adalah pengacakan dari petak utama dan juga anak petak atau subplotnya. Kemudian masukkan datanya gitu. Jadi nanti akan diketahui datanya 5%, 10%, dan 15% itu adalah parameter protein pada pakan tadi. Jadi P0 itu 5%, P1 itu 10%, dan P2 itu 15%. Nah, untuk datanya ini S1, S2, S3-nya ini pokoknya di anak petaknya ini nanti akan diberitahu gitu di soal biasanya. Nah, ini untuk petak utamanya kalian tinggal ikutin aja sama yang sebelumnya. Jadi kan ini P0 berarti 5%, terus P1 10%, P0 berarti 5% lagi, begitupun seterusnya. Nah, kemudian kalau udah di tiap parameternya ini dijumlahin teman-teman. Jadi 312 ditambah 317, kemudian ditambah 321. Nah, nanti hasil ini merupakan hasil dari YIK. Kemudian buat tabel lagi. Jadi ini itu seperti interaksi gitu antara faktor A dan faktor B. Jadi I-nya itu adalah protein pada pakannya dan J-nya itu adalah strain ikan nilainya. Nah, jadi nanti teman-teman lihat nih di sini S1 yang di petak utama P1 yang ada S1-nya itu berapa. Jadi misal nih P1 S1 berarti P1 S1. Nah, nilai yang ini 672 berarti ditambah dengan nilai dari 716. Jadi pertama teman-teman cari dulu nih P1 ya sama S1. Jadi misal di sini ada P1 nih. Terus cari yang S1-nya dan lihat angkanya. Begitupun sampai akhir gitu.
Jadi dikumpulin, dijumlahin. Jadi misal di sini nih P1S1 berapa nih? 672. Ditambah lagi nih P1S1 716. Kemudian ditambah lagi P1S1-nya itu 699. Kemudian ada lagi nggak nih? Oh, nggak ada. Berarti 3 angka tadi itu dijumlahin. Begitupun P1S2. Kita cari nih P1S2. Nilainya itu 666. Kemudian P1S2 itu 731. Berarti 666 ditambah 731. Kemudian P1S2 berarti ditambah lagi dengan 709. Nah, itu begitupun seterusnya sampai semua tabelnya terisi ya. Kemudian untuk YJ ini kalian jumlahin di setiap barisnya gitu. Barisnya, terus sebelah kanannya itu adalah totalnya atau YJ-nya. Nah, sedangkan yang bawah itu penjumlahan dari tiap kolomnya atau disebut juga YI, kemudian tinggal dijumlah gitu. Nah, untuk total dari YI dan YJ itu juga disebut dengan Y. Ini contohnya yang diberi highlight kuning ya. Nah, ini contoh, ini untuk penyelesaiannya. Jadi, yang pertama diketahui A atau protein pada pakannya itu 3 taraf. Kemudian B atau strain ikan nilainya itu 3 taraf juga dan ulangannya dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, yang sudah dijelaskan tadi. Jadi pertama kita harus nyari ini nih, Y titik titik titik, kemudian sigma 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 YIJK kuadrat, sigma sigma YIK kuadrat dan lain-lain. Nah, untuk Y titik 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 ini caranya kalian menjumlahkan semua datanya gitu. Semua datanya kalian jumlahkan sehingga didapatkan hasilnya sekian. Kemudian untuk sigma 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 YIJK ini kalian tinggal lihat dari YIJK-nya, kemudian kalian kuadratkan. Jadi yang atas ini tadi 18.242 dikuadratkan sehingga didapatkan nilai sekian. Kemudian untuk sigma sigma YIK kuadrat merupakan penjumlahan dari hasil YIK yang sudah dikuadratkan. Jadi di sini kan ada YIK nih. Nah, kalian jumlahin nih berarti dari 950 sampai ke 2966. Kemudian dikuadratkan. Mungkin ini teman-teman juga udah pada bisa ya cara perhitungannya seperti biasanya menggunakan kalkulator. Kemudian untuk sigma YI kuadrat berarti kalian tinggal kuadratin aja dari yang YI yang sudah diketahui nih tadi. YI-nya itu 3072, 6274, 8896 gitu. Untuk YJ pun seperti itu ya teman-teman. Lihat di YJ-nya aja. Jadi makanya ini tuh penting banget tabel ini biar mempermudah kalian gitu. Jadi kalian hitung dulu satu-satu baru nanti lebih mudah untuk menjumlahkannya atau menghitungnya. Kemudian untuk sigma YIJ ini caranya adalah kalian menjumlahkan data yang ada di 9 kotak ini. Jadi sigma YIJ itu adalah penjumlahan dari hasil interaksi antara dua faktor yang tadi sudah dicari nih. Kalian jumlahkan sehingga didapatkan nilai sekian. Kemudian kita membuat hipotesis terlebih dahulu. Sebelumnya ini mohon maaf salah tulis ya teman-teman. Jadi hipotesisnya itu ada 3. Yang pertama, pengaruh dari petak utama, biasanya itu faktor A. Nah, karena di sini petak utamanya adalah protein pada pakan, jadi H0-nya itu tidak ada pengaruh konsentrasi protein pada pakan terhadap pertumbuhan ikan nila. Sedangkan H1 ada pengaruh konsentrasi protein pada pakan terhadap pertumbuhan ikan nila. Untuk hipotesis yang kedua atau hipotesis pengaruh anak petak pada faktor B,
H0-nya itu tidak ada pengaruh strain ikan nila terhadap pertumbuhan ikan nila, dan H1-nya itu ada pengaruh strain ikan nila terhadap pertumbuhan ikan nila. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pengaruh interaksi faktor A dan faktor B. H0-nya itu tidak ada pengaruh dari interaksi antara konsentrasi protein dan strain ikan nila terhadap pertumbuhan ikan nila, dan H1-nya ada pengaruh dari interaksi antara konsentrasi protein pada pakan dan strain ikan nila pada pertumbuhan ikan nila. Nah, ini perhitungannya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga coba hitung kembali gitu untuk hasilnya apabila ada yang salah. Nah, pertama kita mencari faktor koreksi dulu nih. Jadi rumusnya itu Y titik kuadrat per A dikali B dikali R. Nah, ini kan tadi udah diketahui nih tadi. Y titik-titiknya itu 18,242. Terus dikuadratin dibagi dengan A kali B kali R. Nah, didapatkan hasil sekian. Kemudian kita mencari JKT. Nah, rumusnya itu sigma YIJK kuadrat dikurang FK. Nah, ini kan juga sudah ada ya sebelumnya, makanya teman-teman disuruh menghitung terlebih dahulu biar langsung masukin aja ke rumus gitu. Dikurang FK sehingga didapatkan nilai sekian. Untuk JKST rumusnya itu sigma YIK kuadrat per B dikurang dengan FK. Nah, B-nya itu 3. Kemudian untuk sigma YIK kuadratnya sekian dikurang dengan FK sehingga dihasilkan nilai JKST-nya itu sekian. Untuk JKA itu rumusnya sigma YI kuadrat per B dikali R dikurang dengan FK. Didapatkan hasil sekian, dan untuk JKGA atau JK galat A, itu rumusnya JKST dikurang JKA. JKST-nya tadi sudah didapat, dan JKA-nya juga sudah didapat, sehingga didapatkan hasil 6243,1111. Kemudian JKB. JKB ini rumusnya hampir sama seperti JKA. Jadi kalau JKB ini dia sigma YJ kuadrat per A dikali dengan R min faktor koreksi. Nah, didapatkan hasil sekian. Untuk JKAB rumusnya itu sigma YIJ kuadrat per R dikurang dengan FK dikurang JKA dikurang JKB. Sehingga didapatkan hasil sekian. Dan untuk JK galat B itu rumusnya JKT dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB dan dikurang JK galat A, sehingga didapatkan hasil sekian. Nah, selanjutnya dari hasil yang tadi ini teman-teman tinggal masukkan saja ke tabel sidik ragam. Kan sebelumnya juga sudah dijelaskan untuk tabel sidik ragam masing-masing kolomnya ini rumusnya apa gitu kan. Untuk jumlah kuadrat sudah ditemukan, kemudian untuk kuadrat tengah berarti dia JKA per DBA gitu. Jadi tinggal teman-teman ikutin aja rumusnya yang sudah diberikan. Kemudian untuk F hitungnya juga, dan F tabelnya juga cara pembacaannya pun sama seperti rancangan-rancangan pada sebelumnya. Jadi yang digunakan itu misal yang A nih, berarti F alfa karena kita di sini menggunakan SK 90%, berarti alfanya itu 0,05. Terus dalam kurung DBA derajat bebas A, derajat bebas galat A, yaitu 6. Nah, kalian cari di F tabel. Cara pembacanya juga sama, sehingga didapatkan keputusan untuk A atau yang faktor A yang ada di petak utama ini, dia tolak H0. Untuk B-nya itu gagal tolak H0, dan AB-nya itu atau interaksi itu juga gagal tolak H0. Nah, kesimpulannya, jadi teman-teman nanti buat 3 kesimpulan seperti ini pada masing-masing hipotesisnya. Yang pertama, pengaruh petak utama pada faktor A. Nah, berdasarkan SK 95%,
didapatkan bahwa terdapat pengaruh konsentrasi protein terhadap pertumbuhan ikan nila. Kemudian pengaruh anak petak atau faktor B itu didapatkan bahwa tidak ada pengaruh strain ikan nila terhadap pertumbuhan ikan nila. Dan yang ketiga, pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B. Nah, berdasarkan SK 95% didapatkan bahwa tidak ada pengaruh dari interaksi antara konsentrasi protein pada pakan dengan strain ikan nila terhadap pertumbuhan ikan nila. Nah, mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.